warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk materi pertama mengenai konsep-konsep aku yang akan jelasin. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama aku Rizka Aulia Putri. Nah, ayo simak penjelasan aku. Konsep perubahan, modernisasi, dan pembangunan politik di Indonesia. Topik ini membahas bagaimana sistem politik di Indonesia berkembang dari waktu ke waktu melalui proses perubahan, modernisasi, dan pembangunan. Ketiganya saling berkaitan dalam bentuk tatanan politik yang lebih demokratis, transparan, dan berpihak kepada masyarakat. Pembangunan politik merupakan bagian penting dari pembangunan nasional. Tidak cukup hanya membangun ekonomi atau infrastruktur, tetapi juga membangun kesadaran politik, kelembagaan yang kuat, serta pemerintahan yang jujur. Masyarakat yang sadar politik akan mampu berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik, mengawasi pemerintah, serta ikut menjaga keutuhan negara. Nah, 3 konsep penting yang akan dibahas di sini yaitu adalah perubahan politik, modernisasi politik, dan pembangunan politik. Yang pertama yaitu adalah konsep perubahan politik. Perubahan politik berarti adanya pergeseran sistem, lembaga, atau nilai-nilai politik dari bentuk lama menuju yang baru. Perubahan ini bisa terjadi secara perlahan yang disebut dengan evolusioner atau cepat yang disebut dengan revolusioner. Faktor penyebabnya bisa dari dalam negeri seperti krisis kepercayaan atau dari luar seperti pengaruh globalisasi. Nah, contoh perubahan besar di Indonesia adalah reformasi tahun 1998 yang menandai berakhirnya pemerintahan Orde Baru dan membuka era demokrasi. Selain itu, amandemen Undang-Undang 1945 dan keterlibatan generasi muda melalui media sosial juga merupakan bentuk perubahan politik yang modern. Selanjutnya yaitu adalah konsep modernisasi politik. Modernisasi politik adalah konsep perubahan sistem politik agar lebih rasional, efisien, demokratis, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Modernisasi menuntut peningkatan kualitas pemerintahan, penegakan hukum, serta penggunaan teknologi dalam pelayanan publik. Di Indonesia, modernisasi politik terlihat dari penerapan sistem e-government seperti pembuatan EKTP, SIM online, dan layanan administrasi digital. Selain itu, peningkatan kesadaran HAM, demokrasi, adanya pemilu secara langsung, serta kebebasan berpendapat menunjukkan kemajuan politik yang semakin modern. Nah, konsep pembangunan politik. Pembangunan politik adalah upaya memperkuat sistem politik agar stabil dan mendukung pembangunan di bidang lain. Tujuannya untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, partisipatif, dan menjunjung tinggi keadilan. Pembangunan politik mencakup pembinaan lembaga politik seperti DPR, partai politik, serta peningkatan kesadaran rakyat dalam berpolitik. Contohnya adalah program pendidikan politik bagi masyarakat dan pembentukan lembaga independen seperti KPK dan Bawaslu untuk menjaga integritas nasional. Nah, untuk materi selanjutnya bakal dijelasin oleh teman aku, so tetap stay tune ya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan sama rekan aku tentang konsepnya terkait pembangunan politik. Nah, untuk lanjutnya, aku akan yang menjelaskan beberapa materi lagi. Sebelumnya, perkenalkan aku Keisha Andrila. Nah, langsung aja ya kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu pembangunan politik berdasarkan makna geografis. Seperti yang kita tahu, kalau tentang geografis itu kan tidak semua tempat itu memiliki bentuk yang sama, sistem yang sama. Keunikan masing-masing daerah itu ada ya. Jadi dalam makna geografis, pembangunan politik berarti penyebaran dan pemerataan kekuatan politik di seluruh wilayah Indonesia. Setiap daerah berhak mengatur dan mengembangkan kehidupan politiknya sesuai kondisi lokal. Nah, sebagai contohnya itu yaitu otonomi daerah, di mana daerah memiliki kewenangan untuk mengelola pemerintahannya sendiri. Selain itu juga ada pendirian KPU di tingkat provinsi dan kabupaten kota untuk menjamin keadilan politik di semua wilayah di Indonesia. Selanjutnya yaitu makna pembangunan politik dalam makna devariatif. Dalam makna devariatif, pembangunan politik dipandang sebagai hasil atau turunan dari kemajuan di bidang ekonomi, sosial, dan pendidikan. Ketika masyarakat menjadi lebih sejahtera dan berpendidikan, mereka cenderung lebih sadar dan aktif berpartisipasi dalam politik. Misalnya, meningkatnya kelas menengah di Indonesia membuat masyarakat lebih kritis terhadap kebijakan publik dan berani menyampaikan aspirasinya. Artinya, kemajuan ekonomi mendorong peningkatan kualitas kehidupan politik bangsa. Selanjutnya yaitu makna pembangunan politik dalam makna teologis.
Pembangunan politik dalam makna teologis menempatkan politik sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan nilai spiritual. Politik tidak hanya soal kekuasaan, tetapi juga amanah dan yang harus dijalankan dengan kejujuran, keadilan, dan integritas. Pemimpin politik diharapkan menjauhi praktik korupsi dan menjalankan kebijakan berdasarkan prinsip moral serta keadilan sosial. Nilai-nilai agama menjadi pedoman agar politik tidak menyimpang dari tujuan, kemanusiaan, dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya yaitu pembangunan politik dalam makna fungsional. Dalam makna fungsional, pembangunan politik diartikan sebagai upaya agar seluruh lembaga politik dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Artinya, setiap elemen politik seperti pemerintahan, DPR, partai politik, dan media massa memiliki peran yang penting yang harus saling melengkapi. Contohnya, DPR itu berfungsi membuat undang-undang dan mengawasi jalan pemerintah. Jadi punya fungsinya masing-masing. Contohnya lagi, partai politik menjadi sarana rekrutmen pemimpin dan pendidikan politik. Ada lagi, seperti media massa berperan sebagai pengawas publik terhadap kebijakan pemerintah. Nah, ciri-ciri pembangunan politik yaitu dapat kita lihat. Yang pertama yaitu masyarakat semakin aktif dalam politik, seperti ikut pemilu, diskusi publik, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu lembaga politik berjalan stabil dan transparan. Yang ketiga, hukum berlaku sama untuk semua pihak. Yang keempat, pemerintah terbuka dan akuntabel. Yang kelima, otonomi daerah dapat berjalan sesuai prinsip demokrasi. Yang keenam, pendidikan politik dilakukan secara berkelanjutan. Ciri-ciri ini menunjukkan bahwa kematangan sistem politik yang demokratis dan berkeadilan dapat membangun politik yang lebih baik. Selanjutnya yaitu mengenai implementasi pembangunan politik di Indonesia. Pembangunan politik di Indonesia telah dijalankan melalui berbagai kebijakan nyata, antara lain yang pertama itu yang kita lihat itu adanya pemilihan umum langsung sejak 2004 yang meningkatkan partisipasi rakyat. Yang kedua itu adanya undang-undang keterbukaan informasi publik yang menjamin transparansi. Yang ketiga itu adanya desentralisasi atau otonomi daerah untuk pemerataan kekuasaan. Jadi kekuasaan itu sudah dipegang oleh masing-masing daerah, tidak lagi berpusat kepada pemerintahan pusat. Yang kelima itu adanya pendidikan politik yang dilakukan oleh KPU, organisasi masyarakat, serta ada juga kan pendidikan politik itu di sekolah-sekolah sekarang. Semua upaya ini nih untuk bertujuan untuk memperkuat demokrasi dan menjaga stabilitas politik di nasional. Nah, sekarang yang terakhir kita masuk ya ke dalam kesimpulan. Jadi pembangunan politik tidak hanya berbicara tentang kekuasaan, tapi tentang bagaimana menciptakan sistem yang adil, terbuka, dan berpihak pada rakyat. Perubahan, modernisasi, dan pembangunan politik harus berjalan seiring untuk membangun demokrasi yang matang dan beradab. Dengan kesadaran politik masyarakat dan pemerintah yang bersih, Indonesia dapat terus berkembang menjadi negara yang kuat, berdaulat, dan demokratis melalui pembangunan politik yang lebih baik. Sekian dari saya. Jadi, terima kasih udah nonton. Bye-bye.